Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Jungkring. Video kali ini saya akan melanjutkan tentang belajar servis HP otodidak. Ini adalah hari ke-6, dimana di hari ke-6 ini kita akan belajar praktek eksekusi. Jadi di hari ke-4 kita sudah belajar mengenal jenis komponen, hari ke-5 sudah belajar menganalisa kerusakan hardware, dan hari ke-6 ini kita akan belajar praktek eksekusi. Oke, sebelum kita lanjut ke belajar praktek eksekusi, saya akan memperkenalkan dulu alat-alat yang biasa saya gunakan untuk eksekusi. Di antara yang pertama adalah ini, pinset Bangkok ya. Saya pakai merek Relive, panjang ini. Kemudian fluk saya gunakan merek Mechanic. Dan ini pembersih lem IC, mereknya apa ini saya lupa. Kemudian ini pisau, pembersih IC juga, ini pencongkel IC-nya. Kemudian ini ada timah pasta. Ada juga timah gulung. Ini timah pasta juga. Ini solder wick. Solder wick saya ada 2. Untuk pemilihan produk ya, sebagai contoh ini fluk. Dulu waktu saya masih belajar, awal-awal belajar saya gunakan fluk seperti ini. Amtek KW. Ini harganya sekitar 5 ribuan. Dan setelah saya belajar menggunakan produk ini, kurang lebihnya 2 atau 3 bulan, saya coba beli fluk yang lebih mahal lagi. Saya pakai Mechanic. Ini sekitar 40.000 satu botol, belum sama pendorongnya ya. Ini pendorongnya dijual terpisah. Dan ternyata perbedaannya itu jauh sekali. Jadi awal saya belajar itu saya merasa susah sekali. Ketika saya ganti fluk, ternyata kok jauh lebih mudah kayak gitu. Akhirnya saya tidak pernah gunakan fluk yang Amtek KW lagi. Amtek Ori saya juga punya ini. Ini Amtek Ori. Harganya kalau nggak salah 45.000. Tapi saya lebih suka menggunakan yang Mechanic Ori ini. Termasuk ini ya, timah gulung. Timah gulung juga saya pertama beli itu yang murah, kalau nggak salah 15.000. Kemudian saya coba ganti yang mahal, ini merek Mechanic juga, sekitar 40 ribuan. Ternyata itu hasilnya jauh lebih mudah, jauh lebih matang sempurna gitu. Jadi setelah saya mencoba merek Mechanic ini, saya nggak pernah kembali ke yang murah lagi ya. Jadi kesimpulannya di sini kita belajar gunakan yang mahal sekalian kayak gini, karena itu akan sangat membantu kita. Apalagi kita yang masih pemula ya. Gunakan fluk yang murah kayak gini itu susah sekali. Kemudian ini timah pasta saya gunakan merek Onglai Fix Tool. Kalau ini saya tidak begitu memperhatikan kualitasnya ya, tetapi ini keunggulannya dia itu anti kering, benar-benar anti kering. Kadang itu saya lupa, tidak saya tutup, ternyata dia masih basah terus, dia itu nggak kering. Emang kalau kering kenapa? Kalau kering itu contohnya seperti ini, dia kering, dia nggak bisa dipakai lagi udah. Buang ini, walaupun masih banyak seperti ini udah nggak bisa dipakai karena dia udah kering. Makanya saya ganti ke Onglai Fix Tool ini, dia anti kering. Masalah blower, itu saya punya blower dulu waktu belajar, saya gunakan blower produk AB dari Blitar, Jawa Timur. Produknya Bang Abimanyu Putra Arjun. Sampai sekarang dia masih normal, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala sama sekali. Kemudian saya upgrade ke blower Quake 861DW. Jadi gini, alasan saya upgrade blower, masalah yang sering dialami teknisi pemula, mereka itu tidak tahu settingan blower berapa sih panasnya, anginnya berapa itu yang pas untuk kita. Itu teknisi pemula biasanya susahnya di situ. Makanya saya membeli blower Quake 861DW ini, karena blower Quake 861DW ini digunakan oleh teknisi-teknisi profesional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, tujuannya adalah ketika saya menggunakan blower ini, saya bisa mencontoh atau mengcopy settingan-settingan teknisi profesional. Jadi saya lihat itu kan teknisi-teknisi profesional banyak sekali yang menggunakan blower Quake 861DW. Kemudian saya lihat settingan mereka, saya contoh. Jadi alasan saya upgrade blower adalah itu, supaya saya bisa mencontoh settingan teknisi profesional. Jadi saya sudah pelajari dari teknisi-teknisi Indonesia, kemudian teknisi luar negeri seperti dari Rewa Teknologi, kemudian Fix Time Mobile, kemudian teknisi-teknisi India, teknisi Arab, itu saya pelajari settingannya. Dan akhirnya saya mulai dapat feel settingan blower Quake 861DW ini. Berkat nyontoh dari mereka ya, nyontoh dari teknisi-teknisi yang sudah profesional. Oke, kita akan coba gunakan ini, ada mesin bangkaian mau saya buat praktek. Di praktek awal ini kita akan belajar melepas dan memasang komponen-komponen kecil seperti ini. Ada kapasitor, ini dioda, ini lilitan, itu kan komponen-komponen termasuk komponen kecil.
akan coba kita lepas kemudian kita pasang lagi. Oh ya, sebelumnya saya berbagi pengalaman juga. Contohnya gini, ini kan ada sebuah fluk ya. Dulu setahu saya fungsi fluk utama itu adalah untuk melindungi komponen IC supaya tidak kepanasan. Saya kasih fluk di atasnya seperti ini. Kemudian saya blower. Setahu saya fungsinya itu, fungsi fluk untuk melindungi supaya IC-nya tidak panas. Dan ternyata pemahaman itu salah. Ya, dulu namanya saya masih otodidak, nggak ada pembimbing ya. Saya dapat pemahaman seperti ini, itu salah. Yang benar fungsi fluk utama adalah taruh pada timah, maka timah itu akan mudah untuk meleleh apabila kita kasih fluk. Jadi mempermudah timah itu untuk cepat meleleh. Oke, lanjut. Ini kita akan kasih fluk dulu, ini kapasitor ini. Untuk videonya ini nanti tidak saya percepat ya pada saat eksekusinya, karena memang ini adalah untuk video pembelajaran. Kita gunakan settingan panasnya 380, kemudian anginnya itu 50. Dan sekarang kita mulai panaskan. Blowernya harus tetap digerakkan supaya tidak fokus ke satu titik, karena kalau dia bergerak seperti ini fokus ke satu titik, itu bisa menyebabkan PCB-nya terlalu panas, dia akan kembung. Jadi komponennya sudah terlepas, kapasitornya. Jadi blowernya itu harus kita gerakan terus supaya panasnya merata. Kalau blowernya tidak kita gerakan, takutnya itu fokus ke satu titik, akhirnya titik itu melepuh. Dia kembung, udah rusak semuanya ya. Jadi harus hati-hati. Ini sudah kita lepas, akan coba kita pasang lagi. Settingan masih sama, panasnya 380, anginnya itu 50. Jadi udah selesai pemasangan kapasitor. Berikutnya coba akan kita praktekkan. Kita akan melepas IC power. Ini dia IC powernya. Seperti biasa kita kasih fluk. Tapi seperti ini. Settingan blowernya masih sama. Kita gunakan panasnya 380, anginnya 50. Video ini tidak saya percepat. Dia sudah terangkat ya. Langkah berikutnya akan coba kita bersihkan. Ini kan masih ada timah-timahnya ya. Akan kita bersihkan. Untuk membersihkan timah-timah yang ada di PCB ini, itu bisa menggunakan dua cara. Yang pertama kita gunakan solder dan solder wick. Yang kedua kita gunakan blower dan solder wick. Kan coba kita praktekkan keduanya. Solder wick di sini kita punya dua ukuran. Yang ini adalah lebar 3 mili, yang ini lebarnya 2,5 mili. Kita mau gunakan yang 3 mili ya, karena ini IC-nya cukup besar ya. Kalau IC-nya kecil itu 3 mili biasanya nggak cukup, kita gunakan 2 mili. Ini cukup besar IC-nya, jadi kita gunakan yang 3 mili. Kita akan praktekkan menggunakan solder dulu. Solder wick kita kasih fluk ini wajib ya.
Kemudian seperti ini soldernya kita tempelkan pada solder wick, jangan terlalu ditekan, cukup ditempel kemudian digeser-geser. Hanya kita tempel kemudian kita geser-geser, itu dia sudah bersih ya. Kalau kita tempel kemudian ini tidak ikut bersih, itu kemungkinan soldernya kurang panas ya. Jadi soldernya harus benar-benar panas. Kemudian ada fluknya juga, ini harus selalu ada fluk seperti ini ya. Ini yang sedikit, sisa sedikit sengaja tidak saya bersihkan, kita biarkan seperti itu dulu. Kesalahan paling sering yang dilakukan oleh teknisi pemula adalah soldernya kurang panas, ditempelkan solder wick seperti ini, kemudian timannya itu tidak mau matang. Akhirnya sama teknisi pemula biasanya itu ditekan sambil digeser-geser. Akibatnya apa? Akibatnya justru jalurnya akan rusak, dia akan gandeng. Itu kesalahan yang paling sering dilakukan teknisi pemula itu di situ. Makanya kalau dia tidak ikut meleleh timah di bawahnya, setting soldernya lebih panas. Kalau soldernya tidak bisa lebih panas, bantu dengan blower. Jangan ditekan, digeser-geser, itu jangan. Justru itu akan merusak jalur ya. Di sini ini kan masih ada sisa yang belum kita bersihkan. Berikutnya akan coba kita praktekkan menggunakan blower. Ya, solder wick yang sudah kita potong, kita jepit pinset. Kita kasih fluk juga. Fluk ini wajib ada ya. Berikutnya kita akan gunakan blower, settingannya sama. Panas 380, anginnya 50. Kita blower seperti ini. Dan kita geserkan solder wick perlahan. Nah, ini juga bisa jadi solusi ketika teman-teman itu soldernya kurang begitu panas. Kita bisa gunakan blower seperti ini ya. Ini tepi masih ada yang kurang bersih sedikit. Nah, ini sudah bersih ya. Bersih itu dia rata, nggak ada timah-timah yang menonjol. Jadi itu cara membersihkan sisa timah yang ada di PCB. Tinggal kita bersihkan dengan thinner dan cotton bed. Langkah berikutnya kita akan coba cetak ulang IC power yang sudah kita lepas. Ini dia penampakan IC power yang sudah kita lepas. Sebelumnya akan kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih seperti ini, berikutnya kita siapkan cetakan IC. Ini adalah cetakan IC universal, hanya kotak-kotak seperti ini. Ini cetakan IC khusus, sesuai tipe IC-nya. Perhatikan di sini, kalau kita gunakan cetakan universal, itu bisa. Contohnya ini ya, kita letakkan seperti ini, dia titiknya sama, itu kita bisa gunakan cetakan universal ini. Nah, kebetulan saya punya cetakan khusus untuk IC power ini, jadi saya akan gunakan cetakan khusus IC power. Ini dia cetakan khusus IC power ya. IC power kodenya PM8937. Ini pencetak IC-nya. Kita letakkan di atas IC seperti ini ya. Berikutnya kita siapkan timah pasta. Kita ambil secukupnya. Seperti ini ya. Ini timah pasta kan masih terlalu basah, tuh kita keringkan dulu dengan tisu. Nah, ini udah cukup kering, baru kita gunakan untuk cetak IC. Kita taruh di atasnya. Geser-geser, kita ratakan. Dan kita bersihkan dengan tisu. Ini udah siap untuk kita blower. Settingan blowernya masih kita gunakan yang sama. Panasnya 380, anginnya 50. Sebenarnya untuk cetak IC itu lebih mudah ketika anginnya diturunkan. Tapi kini kita akan gunakan settingan sama.
panas 380, anginnya 50. Jangan langsung ditembakkan, jaraknya agak jauh ya. Nah, kalau dia agak melepuh-melepuh kayak gini, kita angkat dulu. Ini dia, IC-nya sudah tercetak. Kalau kita perhatikan ini masih belum terlalu rapi, itu bisa kita ulangi lagi dengan cara kita ratakan dengan pisau. Seperti ini ya, kita ratakan. Supaya yang terlalu tinggi itu bisa rata, kita kasih timah lagi. Dan kita bersihkan lagi dengan tisu. Kita akan panaskan lagi menggunakan blower. Settingan masih sama. Videonya tidak saya percepat. Udah ya, cukup. Tinggal kita coba angkat IC-nya. Kita tekan bagian tepi seperti ini. Dan ini IC kondisi setelah kita cetak ulang. Kita lihat bolanya di sini masih belum begitu bulat sempurna. Solusinya adalah tinggal kita kasih vlog. Dan kita panaskan lagi dengan blower. Ya, dia langsung bulat sempurna ya. Ya nggak sempurna, tapi ya bulatnya bagus gitu. Ya, kondisi IC setelah kita cetak ulang. Ini udah siap untuk kita pasang. Jadi kaki-kakinya itu rata ya. Tingginya kurang lebih ya sama. Perhatikan di sini untuk proses pemasangan IC itu bisa langsung kita pasang karena ini kan sudah ada fluknya ya, sudah kita kasih fluk tadi. Tinggal kita letakkan kemudian kita pasang, itu bisa ya. Apalagi kalau udah mahir itu udah hal biasa lah dipasang, langsung dipasang. Tapi untuk pemula biasanya itu dia ada masalah ketika IC-nya dipasang kemudian kita lakukan blower, itu posisinya berubah-ubah terus. Jadi kena angin blower itu goyang kanan, goyang kiri, itu kan kalau masih pemula biasanya seperti itu. Maka kalau untuk yang pemula saya kasih saran itu kita gunakan rosin. Ini ada rosin ya, rosin kita panaskan dengan solder. Kemudian ketika dia mengeluarkan asap, asapnya itu ditaburkan ke mesin HP. Ya, ini sudah kita taburi rosin. Berikutnya akan kita blower lagi rosinnya tanpa IC. Dia mencair. Dah mencair. Jadi fungsi rosin di sini dia itu punya karakter lengket. Jadi harapannya ketika kita pasang IC, IC-nya itu langsung lengket ke mesin. Sehingga saat kita melakukan proses pemasangan dengan blower, IC-nya itu tidak mudah bergerak-gerak ya. Kalau yang masih pemula boleh dengan cara ini. Kalau yang sudah mahir pasti tanpa rosin gampang ya, tinggal tempel, jepit LC, jepit pinset, blower itu gampang. Tapi kalau masih pemula itu biasanya dia susah. Makanya saya sarankan gunakan taburan rosin seperti ini. Kan kita blower dengan settingan masih sama, panasnya 380, anginnya 50. Ini durasinya tidak saya percepat. Kita mulai. Blowernya geraknya itu jangan terlalu cepat karena bisa membuat IC power itu berubah posisi. Jadi di awal itu geraknya pelan saja. Nah, untuk kita mengetahui apakah IC-nya sudah terpasang sempurna atau belum, kita bisa menggeser ujungnya dengan pinset seperti ini ya. Kita dorong sedikit aja. Kalau dia kembali ke posisi semula, perhatikan ini. Nah, ketika saya dorong, dia itu kembali ke posisinya, artinya dia itu sudah presisi. Kita perhatikan sekali lagi. Ini kita dorong IC-nya. Nah, dia kembali ke posisinya. Artinya ini sudah terpasang presisi ya, udah bagus. Jadi hanya seperti itu sih proses pelepasan IC, kemudian kita cetak, kemudian kita pasang lagi. Kemudian kita coba IC yang
lebih besar lagi, saya akan coba guna lepas IC eMMC. Ini adalah IC eMMC, ini IC CPU. IC yang berada di sebelahnya yang tidak ikut kita eksekusi harus kita tutup dengan penutup anti panas. Kalau saya gunakan lakban anti panas seperti ini. Bisa juga ditutup dengan koin, itu bisa. Ini adalah contoh IC eMMC yang akan kita lepas. Kita akan gunakan pencongkel. Ini adalah pencongkel IC ya. Jadi gini, untuk IC-IC yang besar atau IC apapun yang bisa dicongkel itu saya sarankan untuk dicongkel. Jangan hanya dijepit pinset kemudian diangkat. Keuntungan dari kita mencongkel IC adalah kalau kita congkel, proses pelepasannya itu akan lebih cepat. Kalau tidak kita congkel, otomatis proses pelepasannya akan lebih lama. Semakin lama proses pelepasan IC, berarti IC-nya semakin lama juga kepanasan. Semakin lama IC kepanasan, potensi IC-nya mati karena kepanasan itu semakin tinggi. Jadi saran saya itu dicongkel. Oke, akan kita praktekkan. Ini akan kita congkel walaupun ini IC tidak dilem. Settingan blower masih sama. Panas 380, anginnya 50. Kita mulai. Blower harus tetap kita gerakan merata pada permukaan IC. Kalau dirasa sudah mulai panas, timahnya sudah mulai meleleh, kita bisa masukkan pencongkel seperti ini. Masukkan. Dan pencongkelnya kita miringkan, kita gerakan. Nah, itu sudah terlepas. Mudah ya, karena ini kebetulan juga IC sudah sering dipasang dan dilepas. Jadi dicongkelnya itu mudah sekali. Berikutnya sama, kita bersihkan, kemudian kita cetak ulang, kita pasang juga IC. Ya, prosesnya kurang lebih ya sama kayak tadi ya, saat kita melakukan cetak ulang IC power. Berikutnya kita akan coba melepas komponen yang mudah untuk meleleh. Sini kita akan coba lepas komponen konektor baterai. Kalau kita perhatikan di sini dia itu terbuat dari plastik. Yang namanya plastik kalau kena panas pasti dia meleleh kan. Nah, makanya untuk komponen-komponen yang mudah meleleh seperti ini butuh perlakuan khusus. Yang pertama, kita kasih flux lebih banyak. Kita kasih flux lebih banyak daripada biasanya. Dan yang kedua, settingan angin blowernya kita turunkan. Jadi panasnya kita buat tetap ya 380, anginnya akan saya turunkan menjadi 20. Panas 380, anginnya 20. Blower perlahan. Prosesnya akan lebih lama ya karena anginnya kita turunkan. Tujuan menurunkan setelan angin supaya komponen ini tidak mudah untuk meleleh. Kita lihat timahnya belum terlihat matang ya, kita harus sabar. Ini sudah mulai matang, ini harus matang semuanya, semua sisi. Ini udah mulai matang, baru kita geser pelan-pelan. Kita pindah posisi seperti ini ya. Ini dia sudah terlepas ya. Gesernya itu jangan diangkat, melepasnya jangan diangkat tapi cukup digeser. Ini kita sudah terlepas ya, dia udah keras lagi. Seperti itu cara melepas komponen yang dia mudah untuk meleleh. Kemudian kita pasang, settingannya masih sama, panasnya 380, anginnya 20 saja. Coba akan kita pasang.
sudah matang ya. Ini kita geser, dia kembali ke posisinya tuh. Ini artinya dia sudah menempel sempurna. Jadi hanya seperti itu sih proses pelepasan dan pemasangan komponen. Kesimpulannya, semuanya itu sama. Kita gunakan blower, bantuan pinset sama fluk. Perbedaan perlakuan terhadap komponen yang mudah meleleh seperti tadi ada konektor, itu settingan anginnya diturunkan, jangan terlalu tinggi. Kemudian kalau untuk IC-IC yang tipis seperti IC PMI ya, seperti kaca itu bentuknya, dia lebih tipis lagi, dia anginnya juga diturunkan, panasnya juga sedikit diturunkan. Jadi seperti itulah proses eksekusi pada mesin HP. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.